adik-adik, yeay, ketemu lagi bersama Kak Puji di pelajaran matematika. Nah, kalian ingat gak hari ini tuh pertemuan keberapa kita sih? Nah, betul sekali, hari ini adalah pertemuan ketiga kita, yeay. Nah, pertama aku mau nanya nih, kalian apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Jangan lupa buat terus semangat, oke? Nah, hari ini kita akan bahas materi yang lebih memacu adrenalin, seru banget dan pastinya gampang untuk dipahamin kalau misalkan belajar bersama Kak Puji. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai penyajian data tunggal. Nah, kalian udah baca belum nih modulnya? Nah, kalian juga jangan lupa siapin buku tulis, pensil, serta penghapusnya. Oke, kita coba belajar bareng. Bersama Kak Puji, belajar menjadi menyenangkan. Let's go! Nah, jadi adik-adik, seperti yang sudah Kak Puji katakan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan belajar mengenai penyajian data tunggal, di mana data ini harus disajikan secara sederhana dan jelas supaya orang lain itu mudah membacanya dan mudah memahaminya. Dengan cara apa sih? Caranya, kita perlu merubahnya ke dalam bentuk beberapa penyajian nih, seperti yang sudah ada di slide PPT ini. Yang pertama, itu dengan membuat data menjadi sebuah diagram gambar. Yang kedua, dengan membuat data menjadi sebuah diagram batang. Dan yang ketiga, dengan membuat data menjadi sebuah diagram garis. Oke, pertama kita harus tahu dulu nih, apa itu data? Data itu merupakan kumpulan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta yang sebenarnya dan bisa berupa angka maupun lambang. Nah, gimana sih cara pengumpulan data? Jadi, pengumpulan data itu merupakan selanjutnya, kita perlu tahu dulu nih, apa itu pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang kita butuhkan. Contohnya, teknik tes, di mana digunakan untuk memperoleh data tentang keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan, ataupun bakat. Nah, yang kedua ini ada teknik observasi atau pengamatan, yaitu kegiatan mengamati sesuatu menggunakan panca indera kita, melihat, mendengar, gitu. Nah, yang ketiga ini ada teknik wawancara atau bertanya langsung gitu, untuk memperoleh sebuah data. Dan yang keempat yaitu teknik angket, di mana digunakan untuk memperoleh data dari responden tentang pribadinya. Nah, dalam hal ini, itu ada dalam bentuk G-form yang online atau dalam bentuk yang offline, yaitu menggunakan kertas. Biasanya, data diri dari responden di teknik angket ini itu dirahasiakan adik-adik. Nah, kita lanjut aja yuk. Nah, selanjutnya ada macam-macam penyajian data tunggal. Yang pertama yaitu diagram gambar atau piktogram, di mana penyajian data dari suatu angka tertentu ini diganti menggunakan gambar. Contohnya, di sini ada tanda bahwa satu gambar mewakili dua buah. Sehingga kita hitung dulu nih, contohnya ada plastik. Plastik ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 plastik di bagian bar pertama. Nah, dikali 2, maka 22 plastik. Satu plastik ini mewakili 2 buah, sehingga ada total 22 plastik dikali 2. Hasilnya adalah 44. Banyak benda pada plastik, yaitu ada 44. Sampai sini mudah kan adik-adik? Yuk kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Kak Puji bacain ya. Ayo kita simak bareng-bareng. Dayu berkunjung ke perpustakaan. Mereka belajar bersama di perpustakaan.
Perpustakaan Sekolah Dayu menyediakan fasilitas meja dan kursi untuk belajar dan setiap siswa diberi kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan. Berikut data peminjaman buku di perpustakaan. Di hari Senin sebanyak 25 siswa, hari Selasa sebanyak 20 siswa, hari Rabu sebanyak 30 siswa, hari Kamis sebanyak 15 siswa, dan hari Jumat sebanyak 10 siswa, serta hari Sabtu sebanyak 45 siswa. Di sini kita diminta untuk mengubah data menjadi bentuk diagram gambar. Lanjut aja kita ke pembahasannya. Berdasarkan data peminjaman, di sini udah ada nih, Senin ada 25 siswa, sampai hari Sabtu ada 45 siswa. Nah, dalam bentuk diagramnya seperti ini adik-adik. Jadi, ada keterangannya nih. Di mana seorang siswa yang membaca buku berwarna biru ini mewakili 10 orang, sedangkan seorang siswa yang membaca buku berwarna kuning ini mewakili 5 orang siswa. Nah, sehingga kita bisa membuat diagram gambar dari contoh soal tadi, di mana Senin 25 siswa, berarti ada 2 gambar yang biru serta 1 gambar yang kuning. Selasa ada 20 siswa, di mana ada 2 orang siswa membaca buku berwarna biru. Begitupun juga sampai hari Sabtu. Gimana adik-adik? Mudah bukan? Nah, kita lanjut yuk ke materi berikutnya. Selanjutnya, diagram batang. Di mana diagram batang ini adalah diagram yang menyajikan data secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk batang berupa persegi panjang. Di mana data kualitatif ditunjukkan oleh sumbu yang berdatar, yaitu sumbu X. Di sini ada nilainya nih. Sementara untuk data yang kuantitatif itu adalah sumbu tegak atau sumbu Y yang menyatakan frekuensi. Frekuensi itu seperti banyaknya siswa gitu. Semakin tinggi suatu batang, maka semakin besar jumlah frekuensinya. Kita masuk aja yuk ke contoh soalnya. Jadi di sini diberikan soal. Kak Puji bacain ya, kita simak bersama. Siti mencatat profesi semua orang tua siswa kelas 5 SD Nusantara 01. Siti menanya satu persatu profesi orang tua siswa kelas 5 dan memperoleh data sebagai berikut, di mana orang tua yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau PNS itu sebanyak 8 orang, sedangkan sebagai petani itu sebanyak 12 orang, yang sebagai wira swasta itu sebanyak 2 orang, TNI sebanyak 5 orang, dan guru sebanyak 3 orang. Di sini kita diminta untuk mengubah data menjadi diagram batang. Ayo kita cek pembahasannya. Nah, jadi di sini Kak Puji sudah rangkum nih, di mana ada PNS sama dengan 8 orang. Ini maksudnya orang tua siswa yang bekerja sebagai PNS itu ada 8 orang. Begitupun juga guru ada 3 orang. Kita ubah deh. Nih, profesi orang tua siswa ini sebagai sumbu X-nya yang menyatakan data kualitatifnya, sedangkan banyaknya orang tua siswa atau frekuensinya ini sebagai sumbu Y-nya. Di sini kita udah tahu nih, udah buat angka 1 sampai angka 12. Sekarang kita urutin aja nih. Yang PNS ada 8 orang, berarti buat batangnya sampai ke angka 8. Nah, yang petani ada 12 orang, berarti kita buat sampai 12 orang di sini nih. Tuh, gimana adik-adik? Mudah bukan? Kita lanjut aja, oke? Nah, selanjutnya ada diagram garis. Diagram garis merupakan suatu diagram berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya antara satu dengan yang lainnya. Umumnya, diagram garis ini sering digunakan untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan dari sesuatu secara berkelanjutan. Contohnya, perkembangan tinggi badan anak saat balita, terus juga angka kecelakaan setiap tahunnya, seperti itu. Nah, ini tuh serupa sama diagram batang. Pada diagram garis, itu juga menghubungkan sumbu mendatar dan sumbu tegak
yaitu X dan Y, yang mana keduanya itu saling perpotongan secara tegak lurus. Nah, di sini ada contohnya nih, di mana X ini menunjukkan suatu nilai, sedangkan Y-nya adalah banyaknya siswa. Ini mirip sama diagram batang tadi. Bedanya ini merupakan titik-titik yang kita hubungkan menjadi sebuah garis nih adik-adik. Nah, supaya makin paham, kita lanjut aja ya ke contoh soalnya. Ini mirip sama diagram batang tadi. Bedanya ini merupakan titik-titik yang kita hubungkan menjadi sebuah garis nih adik-adik. Nah, supaya makin paham, kita lanjut aja ya ke contoh soalnya. Nah, kita coba bareng-bareng ya. Berdasarkan hasil catatan yang dilakukan secara berkala, diperoleh data sebagai berikut. Nih, ada umur serta tinggi badan dalam bentuk cm. Nah, dari data ini kita diminta untuk membuat diagram garisnya. Nah, di sini ada diagram garis yang menyatakan perkembangan tinggi badan, di mana di sini X-nya itu sebagai umurnya, sedangkan Y-nya adalah tinggi badannya. Nah, kita lihat nih X-nya ada 7. Ada 7, betul. Y-nya ada 125, artinya tingginya 125 cm. Maka didapatkan diagram garis yang seperti ini. Nah, gimana? Kita udah membahas tentang diagram gambar, diagram batang, serta diagram garis. Gimana? Mudah bukan? Selanjutnya kita akan ada kuis nih. Kita jawab bareng-bareng ya. Nah, di sini disajikan sebuah data. Kita ditanya berapa sih siswa yang ada dalam kelas tersebut. Di mana pekerjaan orang tua siswa itu beragam, ada yang menjadi petani, guru, penjahit, buruh, dan polisi. Nah, ada jumlahnya nih siswanya, di mana pekerjaan orang tua siswa sebagai petani itu ada 23 orang, pekerjaan orang tua siswa sebagai guru itu ada 7 orang, begitupun juga sebagai polisi terdapat 5 orang. Jadi total siswanya berapa ya? Ayo, kita hitung bareng-bareng dong. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah 49, yaitu hanya tinggal menambahkan dari jumlah siswanya aja nih. 23 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 10 serta ditambah 5. Hasilnya adalah 49 siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal ini berkaitan nih dengan soal sebelumnya, di mana kita masih disediakan data nih tentang pekerjaan orang tua siswanya. Namun, ada tambahan dari 10 siswa, di mana 3 orang tua siswa itu bekerja sebagai guru, 4 orang tua siswa sebagai penjahit, serta 3 orang tua siswa lainnya menjadi polisi. Nah, ditanya di sini adalah pekerjaan orang tuanya yang paling sedikit adalah. Nah, di sini kita harus mendata ulang nih, kira-kira pekerjaan apa sih yang paling sedikit didominasi oleh orang tua siswanya itu? Ayo, gampang sekali loh adik-adik. Oke, jawabannya adalah guru. Gimana? Betul kan adik-adik? Wah, pintar sekali. Oke, jadi pertama adalah kita harus mendata dulu nih penambahannya. Orang tua siswa yang bekerja sebagai buruh itu ada 3, yang bekerja sebagai penjahit ada 4, sedangkan yang polisi adalah 3. Nah, di sini kita tambahin aja nih, yang tadinya buruhnya cuma 10, ditambah 3 jadi 13. Di sini penjahitnya dari 4 ditambah 4 jadi 8. Di sini polisinya tadinya 5 ditambah 3 menjadi 8. Jadi pekerjaan orang tua siswa yang paling sedikit adalah guru, yaitu sebesar 7. Gimana? Mudah bukan? Nah, untuk soal diagram nanti akan Kak Puji berikan di kelas, oke? Supaya kita semakin paham akan materi penyajian data tunggal ini. Sekian pembelajaran matematika hari ini. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas. Nanti kita bisa diskusi lagi di kelas di hari Sabtu. Jangan lupa hadir ya semua. Sampai bertemu di kelas adik-adik. Bye!